Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya bin rafta darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma rabbi sadri wa yassir li amri wa tamil lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rabbal alamin. Hasanan ya, mohon maaf kita uh, belajar dulu ya karena minggu yang lalu kita libur. Sayang kalau minggu pekan ini kita libur juga ya. Ya alhamdulillah ya operasi berjalan dengan lancar, alhamdulillah baik. Tapi memang Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi rasanya nggak seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu habis operasi nyaman gitu. Sekarang kayak perih. Sampai semalam belum bisa tidur ya. Karena perih, sekarang masih perih. Jadi kayak nggak bisa ini apa susah susah digerakin. Maksudnya digerakin itu pasti sakit. Jadi diemin sakit, gerakin sakit. Ya itulah Operasi apa, Ustaz? tumor jinak di kaki. Oh, Ya, ada benjolan, benjolan di jempol. iya. Emang yang Oh, kiri sudah pernah dua kali kan, yang kiri dua kali, yang kanan tumbuh juga. Jadi harus segera hmm. dicabut. Ya mudah-mudahan nggak tumbuh lagi, amin. Iya, Amin, amin. ya memang ya itulah namanya hidup ya, berliku-liku dinamika, cobaan, ujian yang harus kita Ya. hadapi. Tapi selama kegiatan-kegiatan yang baik itu kita lakukan, ada ujian tetap kita jalankan ya. Itu ya. Hmm. Nah, khawatir kalau kita bukan ini libur juga, nah udah semangatnya hilang, ya kan? Iya, minggu pekan depan bisa jadi, aduh udah kendor gitu kan, karena kan memang ya, ibarat kita itu Iya. kalau sama halnya, mohon maaf kalau sholat udah lama nggak sholat, mau sholat lagi tuh kayaknya gimana gitu kan, betul? Puasa, ya kan? Udah biasa puasa, nggak puasa berapa hari gitu, mau puasa lagi tuh kayaknya males banget, ya kan? Nah, itu yang baik, yang justru yang baik-baik begitu yang banyak godaannya, ya. Nah, makanya selama kita dapat ujian, ya, nah yang baik-baik kita lakukan itu jangan sampai hilang, ya. Selama kita masih bisa ngomong, selama kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa bergerak meskipun kurang maksimal, tapi insya Allah. Ya mohon maaf nih kalau saya off Zoom nggak apa-apa, off kamera ya nggak apa-apa. Kalau benda-benda nggak apa-apa, kameranya on nggak apa-apa. Ya saya memang semalam nggak bisa tidur. Susah banget tidur itu. Kaki saya tuh, aduh sakit, nyut nyut nyut. Jadi ya gitulah. Ya, mungkin buat ya mudah-mudahan buat menghapus dosa-dosa saya ya Allah, amin. Ya, Amin. baik kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya di halaman 329. Qada'uha. Qada' itu mengqada' ha itu salat subuh, salat fajar. Ya, ini salat sunnah ya. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan malam yusalli raqatal fajar ya hatta tatul asyams fal yusalliha. Barang siapa yang belum sholat dua rakaat ya, siapa yang belum mengerjakan dua rakaat sunnah. Nah sini sholat sunnah fajar ya, hatta tatul asyams fal yusalliha, maka sholatlah ya. Annahu kharaja lasbi fawajan nabi, dan fawajan nabi sallallahu alaihi wasallam fi sufi, dan ada Qais bin Amru ya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam subuh. Walam yakun roka'a rokaat al fajar, dan waktu itu belum sholat subuh. Nah, fasalla ma'an nabi. Nah, dan sholatlah Qais bin Amru sholat bersama Nabi. Summa qoma, kemudian berdiri. Hina faroga minas subahi
faraka rakaatul fajri famarra bihin nabi. Nah, setelah ya ia mengerjakan sholat subuh bersama Nabi, setelah selesai sholat subuh, ia sholat lagi sholat sunnah fajar. Tapi sholat sunnah fajarnya itu setelah sholat subuh. Nah, di situ ya. Famarra bihin nabi. Dan Nabi melewati dan bertanya, Fakola, mahadi sholat, kamu sholat apa ini? Nah, lalu Rasulullah tanya itu, lalu dia jawab, ya, fa'akhbarahu, fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yakul syai'an. Dan Qais bin Amru menyampaikan bahwasanya saya sholat sunnah fajar yang tertinggal, yang nggak sempat sholat sunnah sebelumnya, sebelum sholat subuh. Dan Nabi Muhammad diam, walam yakul syai'an, dan tidak mengatakan apa-apa. Berarti itu boleh. Ya, kalau Rasulullah itu tidak mengatakan itu berarti boleh. Kalau kecuali tidak boleh, nah itu berarti apa Rasulullah melarang. Ya, nah di sini berarti maksudnya apa? Diperbolehkan sholat sunnah setelah sholat subuh. Maksudnya apa? Ketika sholat sunnah nggak sempat, keburu qomat, ya, keburu udah Allah Akbar, nah itu langsung sholat subuh. Tapi ingat, sebenarnya setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah, ya, tidak ada sholat sunnah. Nah, tapi karena belum sempat, apalagi kan pahalanya sholat sunnah sebelum fajar apa? Ingat? Jadi segala seisi di dunia ini tidak apa-apanya. Maksudnya as-salatu suratul fajri qabla subhi khairun ma fiha min dunya. Ya, khairun min dunya ma fiha. Jadi sholat sunnah fajar itu lebih baik dari seisi dunia ini. Tuh. Ya, apa yang dimiliki yang paling kaya pun, ya nggak usah disebut Sahroni, jangan yang lain aja dah. Nanti lagi, ya astagfirullahaladzim. Itu, ya itulah, ya makanya kalau kita ini, makanya saya sudah sampaikan, orang berilmu itu lebih nyaman daripada orang berharta, ya kan? Tuh, memang Allah itu sudah, itu namanya takdir semua itu, takdir itu, ya. Bisa jadi Allah putar balikan, bisa jadi, ya wallahu alam bisawab, itulah. Nah, hati-hati kalau kita udah punya harta, hati-hati. Makanya lebih baik kita tuh nggak usah punya banyak harta. Bener. Harta yang kita miliki yang banyak, yang kaya itu kalau kita bagi-bagiin enak udah hidup kita itu sebenarnya. Nyaman, nggak ada yang iri sama kita. Betul nggak? Ya kan? Ya karena semakin banyak harta itu banyak yang iri. Ya. Nah, saya pernah baca di kalimat Syekh ya mengatakan bahwasanya begini, dia bilang, kamu kalau punya anak jangan mamer-mamerin tuh. Bayangin itu. Banyak kan orang tua punya anak sukses dipamer-pamerin ya. Sukses, alhamdulillah anak saya ini, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Apa kata Syekh? Jangan pernah memamerkan gitu kan. Itu berarti udah apa itu membuat orang lain kasihan, yang lain mungkin anaknya nggak sukses jadi merasa ini. Itu namanya kena penyakit ain. Ya, hati-hati. Iya betul. Ya kita selama ini nggak sadar kan, selama ini kalau kita punya anak itu share gitu kan, dia jago ini misalnya kan apa gitu kan, hati-hati ya boleh, itu sebenarnya kan apa ya, memotivasi yang lain boleh, tapi hati-hati jangan sampai berlebihan. Ya hati-hati, ayo misalnya kalau dia ini misalnya dia posting-posting boleh, ayo misalnya dia misalnya jago ceramah, ayo siapa mau ini apa mau ikutan belajar, ayo ini anak saya lagi belajar juga nih, nah boleh, anak saya lagi belajar nih di sini, ayo siapa, nah itu boleh, itu namanya mengajak, memotivasi. Nah, itu boleh tuh, nih anak saya jago misalnya main bola, ini anak saya jago main bola, alhamdulillah nih diberkat dari, ayo siapa mau belajar nih mumpung ini, nah itu boleh, itu mengajak. Tapi kalau dia ini merasa ini, itu kan semua kan anugerah dari Allah. Ya, hati-hati. Banyak memang ya, kalau punya anak dia sukses. Kalau misalnya anak, misalnya mohon maaf, seperti saya anak saya pesantren. Nah itu kan biar anak-anak itu, ayo masuk pesantren nih, kegiatan pesantren seperti ini. Nah, saya tuh selalu mengajak pada orang lain, ayo nih anak-anak kalau di pesantren nggak bisa main handphone, main apa belajar, sholatnya jalan ini, ayo ayo. Nah itu mengajak, saya selalu mengajak hati-hati. Boleh kalau nggak pesantren nggak apa-apa di rumah boleh, tapi tolong dijadikan rumah seperti pesantren. Iya.
Ya dibatasin handphonenya, belajarnya boleh main handphone, tapi kalau bisa handphonenya digunakan untuk yang bermanfaat. Sekarang mah handphone mah banyak banyak sekali manfaatnya daripada mudaratnya sebenarnya, ya kan? Kalau kita lihat itu handphone, subhanallah, banyak membantu, sangat membantu. Ya, alhamdulillah saya juga kalau mau ceramah-ceramah tinggal ini aja, tolong buatkan ini. Nah, taruh di hadis-hadisnya sahih nggak, dicek dulu, dicek itu harus hati-hati juga. Ya, mudah-mudahan ya kita harus hati-hatilah. Ya, hidup memang penuh dengan ujian. Ya, nah kita hadapi ujian itu dengan perjuangan. Ya, nah perjuangan. Nah, dengan menghadapi perjuangan harus apa? Harus sabar, ya kan? Banyak kuncinya itu. Itu kalau makanya orang kalau berilmu tuh udah enak, udah tahu oh ini alhamdulillah saya dapat cobaan, Allah memilih saya berarti saya mampu, oh ya Allah. Nah, tapi tetap kita ikhtiar, kita berdoa kepada Allah, minta bantuan. Ya Allah, bantu aku ya Allah, aku nggak bisa ini. Ya Allah, kayak saya semalam saya nggak bisa tidur nih. Ya Allah, bantu aku gimana biar bisa tidur ya Allah. Aduh, berasa ya. Ya Alhamdulillah, Masya Allah beri kesempatan kita silaturahim. Ya, saya khawatir nih, minggu depan lagi libur lagi. Ya nggak tahu kan kita apa lagi nih kita nggak tahu. Allah alam. Ya kan, saya jujur saya nggak ada niat, mohon maaf ya, mohon maaf, operasi itu nggak ada sebenarnya. Saya datang aja ke dokter, dok ini, ya udah besok operasi. Hah? Langsung besok, ya udah langsung ini saya kira hari Sabtu gitu kan anehnya. Ya ngerti besok. Tapi itulah takdir, di takdir diuji. Nah, masih bisa nggak kita belajar nih, ya kan? Tapi alhamdulillah Allah beri kesempatan kita bisa belajar. Alhamdulillah. Jadi itu intinya ya, kodok. Kodok itu berarti sholat sunnah boleh dikodok, tapi jangan sampai sholat sunnah kodoknya itu di depan orang-orang. Habis sholat subuh langsung sholat sunnah. Jangan, ya itu mengundang. Karena memang habis sholat subuh itu nggak ada sholat sunnah sebenarnya. Tapi itu buat sholat sunnah fajar yang tertinggal, yang nggak sempat sholat sunnah. Karena memang sholat sunnah fajar itu apa, pahalanya besar ya, besar banget ya. Nah, sekarang sholat sunat duhur di halaman 330. Nih, tadi sholat sunat fajar sudah belajar ya, cuma 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sunnat duhur, wurida fi sunat duhur anha 4 rakaat. Nah, sholat duhur, sholat sunnah duhur itu ada 4 rakaat. Itu riwayat yang menjelaskan bahwa sholat duhur itu terdiri dari 4 rakaat. Jadi kan ada, nah jadi ini sholat sunnah rawatib ya. Jadi sebelum sholat duhur kita sholat sunnah 4 rakaat. Boleh nggak sekaligus 4 rakaat? Boleh. Boleh nggak dua-dua? Boleh. Ya, ini 4 rakaat. Ada juga yang riwayat tuh, ausita ada yang sita rakaat, ada yang 6, ada yang 8, ausaman wa ilaka bayanuha mufassalan. Nah, ini dijelaskan. Ma wurida fi anha 4 rakaat. Nah, ini disebutkan dalam 4 rakaat. Ya, hafitu amin Nabi SAW asyar rakaat rakaatan qabla dzuri. Nah, ini an Ibni Umar, dia mengatakan bahwasanya ya, aku menghafal, hafidtu minan Nabi, saya itu hafal ya bersama Nabi, dari Nabi, asyru rakaat, 10 rakaat sholat sunnah rawatib. Rakaat ini qabla duhur, 2 rakaat sebelum duhur. Rakaat ini ba'da, dua rakaat setelah sholat duhur. Rakaat ini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib di fi baitihi, di rumahnya. Rakaat ini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat di setelah isya di rumahnya. Rakaat ini qabla sholat subahi. Nah, ini 10. Nah, ini kata Umar, Ibnu Umar, ya. Jadi 2 rakaat sebelum duhur, ya, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini 10 rakaat. Sebelumnya kita sudah belajar 12 rakaat. Ya, ya boleh 10, boleh 12. Nah, misalnya kalau nggak sempat nih sholat duhur, apa, misalnya nih 3 menit mau komat duhur, ya 2 rakaat. Nggak bisa 4 rakaat, ya, karena waktunya. Ya, apalagi jangan dibikin kilat. Ya, mentang-mentang 4 rakaat lebih bagus pahalanya, 3 menit udah langsung instan selesai. Ya, nggak bisa begitu ya. Lebih afdal 2 rakaat, tapi betul-betul khusyuk, mutmainnah, tenang, daripada 4 rakaat buru-buru ya. Sama sholat tarawih itu 21 rakaat tapi cuma 5 menit, ya Allah ya, itu kan nggak dibenarkan karena tidak mutmainnah. Ya, syarat sholat itu mutmainnah, tenang ya. Lebih baik ya 8 rakaat atau 11 rakaat tapi tenang.
Ya, tapi lebih afdal juga 21 rakaat juga tenang ya. Jangan buru-buru di sini. Wa an al-Mughayyab bin Sulaiman qala di sini sami'tu Ibnu Umar yaqul kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ya. Aku pernah mendengar nih kata ya, mendengar Ibnu Sulaiman bin Mughirah bin Sulaiman ya, dia mengatakan apa? Selalu Rasulullah itu suka ngerjain sholat itu apa? Sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Loh, ada yang mengatakan 4 kan? Nah ini dua rakaat setelah duhur. Ya setelah itu apa lagi? Sini dikatakan kan 2 rakaat ini 14 rakaat ini ba'dal maghrib. Nah sama dengan kata Ibnu Umar. Ini ya Rawi Ahmad bisanadin jayyid dengan sanad yang benar. Nah boleh misalnya 4 rakaat juga boleh. Walaupun di sini disampaikan 2 rakaat. Nah sekarang mau fi an-nasit. Nah ini ada yang juga mengatakan riwayat menjelaskan bahwa sholat sunnah zuhur terdiri dari 6 rakaat. Berarti 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. An Abdullah bin Syakik. Ya, ini katanya berkala Sa'al tua Aisyah. Saya mengatakan, saya bertanya kepada Aisyah an salati Rasulullah, kepada an Aisyah ya, salat Abdullah bin Syakik, dia bertanya, qala Sa'al tu, saya bertanya kepada Aisyah tentang salat Rasulullah. Qala, kata Aisyah, karena yusolli qabla dhuhri arba'an tuh. Aisyah ya melihat Rasulullah itu sebelum sholat duhur itu sholat sunnahnya 4 rakaat, watnataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya tuh. Nah ini Aisyah. Nah itu rawi Ahmad ya, ini benar hadisnya sahih. Ya berarti 4 rakaat itu diperbolehkan dan kalau bisa apa diutamakan karena 4 rakaat pahalanya lebih besar ya. Bukan jangan sampai. Nah itu pentingnya kita belajar. Ini lihat teman kita 2 rakaat, kamu itu ini, terus ada yang bilang yang biasa sholat sunnah 2 rakaat, dia ngeliat 4 rakaat, kamu tuh nggak bener sholat sunnah 4 rakaat, yang bener tuh 2 rakaat tuh kan? Ya apa sebabnya? Karena nggak sama-sama belajar. Nah itu pentingnya kita belajar. Jadi kita tahu 2 rakaat boleh, 4 rakaat juga boleh. Ya, jangan saling apa menghakimi, salah menyalahi karena sama-sama merasa benar. Hati-hati ya. Wah, itu pentingnya kita belajar nih. Yang kedua, wa an Ummi Habibah binti Abi Sufyan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla fi yaumin wa lailatin itnata asyrata raka'atan bunyalahu baitun fil jannah. Subhanallah. Ya, tuh. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam tuh. Nih, subhanallah hebat ya. Tuh di sini hadisnya kan ya dikatakan bunyalahu. Barang siapa yang dia itu sholat 10 rakaat atau 12 rakaat ya, 1 hari 1 malam ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat habis duhur ya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tuh apa kata Rasulullah, bunyalahu baitun fil jannah, Allah akan dirikan rumahnya di surga. Tuh subhanallah ya. Tuh apalagi nih di sini kan arba'an qabla dzuri rakaatan ba'da wa rakaatan maghrib tuh ya dikatakan subhanallah. Nih ya, nih. Alhamdulillah keutamanya jangan sampai 1 hari 1 malam itu kita lepas. Tuh kalau setiap hari kita sholat 12 rakaat ya, sholat sunnah rawatib 12 rakaat subhanallah tiap hari, berarti umur kita tuh berapa hari itu ya kan, taruhlah. Oh, itu berarti rumah kita banyak itu di surga itu ya kan, 1 hari kita dibuatkan rumah di surga, besok dibuatin lagi banyak tuh rumah kita. Kalau kita masuk surga tuh kita nggak usah bingung nyari-nyari rumah, udah ada namanya tuh ya. Tuh mumpung kita masih hidup ya, alhamdulillah ya. Tuh, subhanallah. Lanjut. Nah ini mohon maaf nih kok waktunya agak cepat nih karena memang tadi kebukanya lebih cepat. Apa ini pemanasan ya. Khawatir kalau nggak belajar lupa lagi nih. Kita minggu depannya udah ada kendor. Alhamdulillah nggak kendor kan sekarang kan, alhamdulillah udah banyak yang hadir. Alhamdulillah. Lanjut. Nah ya ini pentingnya ya. Nih mau ridafi anna samania rokat tuh. Ada juga diriwayatkan hanya 8 rakaat. An Ummu Habibah qalat qala Rasulullah SAW man shalla arba'an qada duhri wa arba'an ba'daha haramallahu lahmahu alan nar tuh. Ini malah 8. Lebih banyak ini. Kan tadi 6. 4 rakaat sebelum duhur,
2 rakaat setelah duhur. Tapi kalau ini 8, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelahnya. Haramallahu lahmahu 'alan nar. Allah haramkan dagingnya ke api neraka. Tuh subhanallah. Boleh nggak? Boleh, berarti di sini Rawi Ahmad wa Ashabu Sunan wa Sahih Tirmidzi dan Sahih. Ya, boleh 4 rakaat ya. Tuh ya, baru kita nggak tahu jadi tahu nih. Nggak apa-apa ditambah. Ya, 4 rakaat. Ya, karena di sini hadisnya so itulah pentingnya kita belajar. Wah, udah dibuatin surga di udah dibuatin rumah di surga. Terus tambah lagi 4 rakaat habis duhur. Diharamkan jasadnya, diharamkan dagingnya ke api neraka. Oh, alhamdulillah ya. Kita tuh berpikir, makanya kalau kita berdoakan ya Allah ya benar apa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar tuh. Jauhkan dari api neraka. Ya orang berpikir kalau kita sudah dijauhkan dari neraka berarti aman, ya kan? Mau nggak masuk surga nggak apa-apa, yang penting nggak disiksa aja, ya kan? Logikanya begitu, ya kan? Tapi kan nggak begitu, kan ada 2 pilihan, neraka atau surga. Kalau nggak masuk neraka berarti masuk surga. Kalau nggak masuk surga berarti, nah, jangan sampai ya kan bengong aja ngeliat neraka nggak, kan nggak mungkin juga, ada 2 pilihan. Nah itu hati-hati kita, ya mudah-mudahan termasuk ahlul jannah. Amin ya robbal Amin. alamin ya. Ini pentingnya kita belajar nih, alhamdulillah. Jangan lupa saya praktek. Fadlul arba qabla duhur. Keutamanya ada. Keutamaannya an Abi Ayyub Al Ansori ya, annau kana yusalli arba rakaati qabla dzuhri. Faqila law innaka tadimu hadis shalah. Ya, tuh subhanallah. Apa keutamaannya? Ya, 4 rakaat itu ada seorang sahabat yang bertanya dia di sini. Faqala inni ra'aitu Rasulullah yaf'alhu. Saya melihat Rasulullah itu mengerjakan salat itu. Fasa'altu, dan aku bertanya kepadanya. Faqala innaha sa'atun taftafi abwabus sama. Tuh ya. Ahbabtu ayyar fali fihi amalun soleh. Subhanallah nih. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya pada saat itu pintu-pintu langit dibuka. Ini keutamanya kalau kita sholat 4 rakaat sebelum duhur. Waktu ayar fa'a, dan aku ingin tuh, ahbabtu, saya ingin ayar fa'ali, diangkat li kepunyaanku fiha amalun soleh. Ya, aku ingin amal solehku apa diangkat, ya Allah. Ya tuh. Ya, kita tuh ini pentingnya kalau kita sholat duhur 4 rakaat, sholat sunnah sebelum duhur 4 rakaat, ternyata apa kata Rasulullah, ya saya ingin pintu-pintu langit terbuka, dan saya juga ingin amal-amal solehku itu naik ke atas, naik ke langit. Oh, ya. Yang kedua, wa an Aisyah qalat, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadu arba'an qabla dzuhri. Ya, Rasulullah SAW itu tidak doa, la yada'u, maksudnya tidak meninggalkan, ya. La yada'u, tidak meninggal, nggak pernah ninggalin apa sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur waktu itu kan, subhanallah. Wa baina baqil ahadis. Dari sini wa rakaataini qabla fajr ala kulli hal. Nah, Rasul itu tidak pernah ninggalin 4 rakaat sebelum duhur, dan tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat fajar subuh. Ya, subhanallah. Anau kana yusalli qabla dzuri arba'an. Yatilu fihin qiyam, dan dia memanjangkan apa bacaannya, kaki apa berdirinya, wa yahsunu finar ruku' wa sujud, dan dia apa yahsunu itu memperbaiki, ya subhanallah. Ya, ini hebatnya kalau kita sholat itu keutamannya banyak ya. Tadi apa tadi keutamanya, yaitu berharap pintu langit terbuka sehingga amal-amal solehku itu naik ke atas ketika kita berdoa. Oh, makanya kalau habis sholat itu jangan sampai langsung ngambil handphone. Kenapa? Nah itu kalau ngambil handphone malaikat lihat kaget. Nah kamu itu doa lewat langit apa lewat grup? Ya kan? Itu bahayanya. Nah makanya kalau kita habis sholat langsung doa, zikir dulu, doa dulu, ya. Jangan langsung ngambil handphone. Masa doa lewat pas, ya kan? Nggak bisa. Harus berdoa langsung melalui langit. Nah, itu terkait dengan sholat sunnah fajar dan sholat sunnah duhur. Nah, sekarang hukumnya apa? Hukum kodok. Nah, di halaman 334. Nah, ada nih, boleh mengkodok enggak? Qada'u sunnat zuhri an Aisyah an Sokana idalam yusolli arba'an qabla zuhri salahunna ba'dah tuh.
apabila tuh hebatnya kita tuh kayak diberi kesempatan itu loh enaknya ya. Jadi kalau kita nggak sempet nih sholat sunnah sebelum duhur, tapi ternyata diperbolehkan. Ya, Aisyah meriwayatkan tuh sebelum mungkin sholat sunnah sebelum duhur, kemudian beliau mengerjakan setelah mengerjakan sunnah boleh. Ya, nah jadi diniatkan boleh sebelum itu boleh. Kalau termiti wakil hadis, nah tapi ini hadisnya gorib. Hadis gorib itu apa? Gorib itu aneh. Ya, nah sih aneh. Warabi Naja, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fanatul arba qabla dzuri salahunna ba'da rakataini ba'da zuhri.